Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar hati dan jiwa Anda selalu terbuka untuk rahmat dan cahaya yang akan kita jelajahi bersama. Pernahkah Anda merasakan ada tarikan halus dalam hidup? Sebuah panggilan yang tidak bisa dijelaskan, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Jalan yang sedang Anda jalani, mungkin bukan pilihan Anda sendiri, melainkan undangan dari Allah untuk kembali kepadanya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menyelami misteri tarikan ilahi ini dan menemukan kedamaian yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bab 1. Panggilan yang tak terdengar tapi terasa. Ada saat dalam hidup ketika seseorang merasakan kegelisahan halus yang tidak datang dari luar dirinya, tetapi dari ruang paling sunyi di dalam hati. Sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa ditunjukkan, namun terlalu kuat untuk diabaikan. Seolah ada sesuatu yang mengetuk dari balik tirai jiwa, mengajak untuk berhenti sejenak dan melihat lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Inilah panggilan lembut dari Allah, bukan suara, bukan mimpi, tetapi sentuhan ruhani yang perlahan mengubah cara seseorang memandang hidup. Ketika panggilan itu tiba, manusia merasakannya bukan sebagai bisikan, tetapi sebagai tarikan yang samar namun tegas. Seperti ada tangan tak terlihat yang membalikkan arah pandangnya, mengarahkannya pada jalan yang selama ini tidak ia perhitungkan. Ia tidak merasa siap, namun juga tidak sanggup menolak. Ada daya yang membuatnya merasa bahwa apa yang selama ini ia kejar bukanlah tujuan yang sebenarnya. Kehidupan yang dulu terasa penuh kini tampak sempit, dan apa yang dulu dianggap penting mulai kehilangan sinarnya. Panggilan itu sering muncul di momen-momen rapuh, ketika seseorang merasa jauh dari jati dirinya, atau ketika dunia tak lagi memberi alasan untuk bahagia. Namun justru dalam masa genting itulah, Allah menyelipkan cahaya yang tidak disadari. Hati yang sempit tiba-tiba menemukan celah kecil menuju ketenangan, seolah ada pintu yang perlahan dibuka dari dalam. Manusia tidak memahami apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang tidak berasal dari dirinya. Saat itu, seseorang mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Keinginan berubah, pandangan bergeser, dan hal-hal yang dulu membawanya tawa kini tidak lagi membuatnya hidup. Ia bertanya-tanya, mengapa aku berubah? Mengapa aku tidak lagi seperti dulu? Namun jawaban tidak datang dari logika. Jawaban datang dari rasa, dari ketenangan yang muncul setiap kali ia mendekat kepada Allah, dan dari kegelisahan yang hadir setiap kali ia menjauh. Maka dimulailah perjalanan yang tidak pernah ia rencanakan. Bukan perjalanan tubuh, tetapi perjalanan hati. Perjalanan yang hanya dialami oleh mereka yang telah disentuh oleh Allah tanpa mereka minta. Tarikan ilahi ini tidak selalu disadari di awal, namun ia tumbuh, menguat, dan memandu seseorang menuju kedalaman yang selama ini tersembunyi. Inilah permulaan jalan makrifat, jalan yang tidak dipilih manusia, tetapi dipilihkan oleh Allah agar hamba mengenal siapa Tuhannya dan siapa dirinya yang sebenarnya. Bab 2. Ketika hidup mulai dirobohkan untuk dibangun kembali. Ada fase dalam perjalanan ruhani ketika hidup terasa seolah sedang bergeser dari fondasinya. Bukan karena bencana besar, bukan pula karena musuh yang datang menyerang, melainkan karena Allah ingin membersihkan tempat dalam hati yang selama ini dipenuhi oleh hal-hal yang tidak layak tinggal. Kehidupan yang dulu tampak kokoh tiba-tiba menjadi rapuh, dan apa yang dulu menenangkan kini terasa hampa. Pada tahap ini, manusia sering mengira ia sedang kehilangan segalanya, padahal sebenarnya Allah sedang menata ulang segalanya. Ketika bangunan lama dalam diri mulai runtuh, rasa takut sering muncul pertama kali. Seseorang merasa tidak aman, seakan dunia yang ia kenal sudah tidak lagi bisa menopangnya. Namun perlahan ia memahami bahwa keruntuhan itu bukan hukuman, melainkan rahmat yang dibungkus getir. Allah merobohkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan. Bebas dari ketergantungan yang membuat hati berat, bebas dari ambisi yang mengikat, bebas dari ilusi yang pernah membuatnya lupa dari mana ia berasal. Dalam proses ini manusia sering merasa tersesat. Ia tidak mengerti mengapa sesuatu yang dulu stabil mendadak goyah. Ia menangisi hal-hal yang hilang,
tanpa menyadari bahwa justru kehilangan itulah yang mengantarnya pada lapang yang lebih luas. Allah membiarkan satu pintu tertutup agar manusia melihat pintu yang lebih mulia. Dan meskipun ia belum mampu memahaminya, hatinya mulai berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih mudah disentuh oleh cahaya ilahi. Tidak jarang dalam momen paling gelap, seseorang akhirnya menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Setiap rasa sakit, setiap kegagalan, setiap runtuhnya rencana, ternyata membawa satu pesan yang sama. Bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Ada tangan yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih mengetahui yang selama ini menuntunnya. Dan justru ketika ia berhenti memaksakan kehendak, ia mulai merasakan bagaimana Allah sedang membentuknya dari dalam. Ketika debu keruntuhan mulai mereda, ia melihat dirinya dengan cara yang baru. Ia tidak lagi berdiri di atas ambisi, tetapi di atas penyerahan. Ia tidak lagi mencari pembenaran dunia, tetapi mencari arah yang Allah pilihkan. Dan dalam keheningan yang lahir setelah badai itu, manusia memahami satu pelajaran agung, bahwa sebelum Allah mengangkat seseorang, ia akan merombak apa yang membuatnya berat untuk terbang. Dengan cara yang lembut, namun begitu mendalam, Allah membangun kembali hatinya, bukan seperti dulu tetapi seperti yang seharusnya. Bab 3. Rasa gelisah yang menjadi petunjuk. Ada masa ketika gelisah tidak lagi terasa sebagai gangguan, tetapi sebagai isyarat yang sangat halus dari langit. Kegelisahan itu bukan muncul karena masalah baru, tetapi karena ada sesuatu yang sudah tidak cocok lagi dengan jiwa. Hati seakan menolak untuk kembali pada kebiasaan lama, pada cara berpikir lama, pada pola hidup yang dulu terasa aman. Gelisah itu seperti cahaya samar yang menyelinap dari celah kegelapan. Tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat seseorang berhenti dan bertanya, ada apa sebenarnya yang Allah ingin tunjukkan kepadaku? Semakin seseorang mencoba mengabaikan rasa itu, semakin kuat ia ditarik ke dalam perenungan. Apa yang dulu membuatnya nyaman kini terasa sempit, dan apa yang dulu menenangkan kini tidak lagi memuaskan hati. Ia mulai menyadari bahwa gelisah ini bukan datang dari dunia luar, tetapi dari ruang terdalam jiwanya yang sejak lama menunggu untuk disentuh. Allah sering menggerakkan perubahan bukan melalui suara keras, tetapi melalui ketidaknyamanan batin yang semakin tak bisa dihindari. Dalam fase ini, manusia mulai mempertanyakan makna hidup dengan cara yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan sederhana berubah menjadi pencarian mendalam. Mengapa aku hidup? Apa arah yang sebenarnya harus kutuju? Dan mengapa hatiku seperti ditarik ke sesuatu yang belum pernah kupahami? Pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban langsung. Kadang pertanyaan itu sendiri adalah bimbingan. Allah membuat hati resah bukan agar manusia tersiksa, melainkan agar ia berhenti berlari ke arah yang salah. Gelisah itu kemudian berkembang menjadi kerinduan. Kerinduan yang aneh, kerinduan pada sesuatu yang belum pernah dilihat, namun terasa sangat dekat. Seperti seseorang yang rindu pulang ke rumah yang tidak pernah ia tinggali, tapi rohnya mengenalnya dengan sangat baik. Kerinduan itu mengubah kegelisahan menjadi arah. Ia mulai mencari bukan karena ingin tahu, tetapi karena ruhnya merasa dipanggil untuk kembali kepada sumber yang selama ini ia lupakan. Dan di titik itulah seseorang mulai memahami bahwa gelisah ini adalah petunjuk dari Allah, bukan hukuman. Ia adalah kompas batin yang mengarahkan manusia ke jalan yang telah dipilihkan untuknya. Setiap kegelisahan adalah tanda bahwa Allah sedang mengubah hatinya, menyempurnakan langkahnya, dan membimbingnya menuju kedalaman yang lebih hakiki. Gelisah itu menjadi cahaya kecil yang menuntun seseorang menuju Tuhan, perlahan, pasti, dan tidak pernah salah. Bab 4. Tanda-tanda di sekitar yang tak lagi kebetulan. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi berjalan sesederhana yang tampak di mata. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan kini hadir dengan makna yang terasa berbeda. Ada pesan tersembunyi dalam setiap peristiwa, ada getaran lembut dalam setiap kejadian yang tampaknya sepele. Seakan dunia berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh hati yang sedang dibangunkan. Allah sering mengirimkan tanda bukan melalui keajaiban besar, tetapi melalui peristiwa kecil yang menyentuh bagian paling halus dari kesadaran manusia.
Seseorang mungkin bertemu dengan kata-kata yang menjawab kegelisahannya tepat pada saat ia membutuhkannya. Atau tiba-tiba bertemu seseorang yang tanpa sengaja mengucapkan kalimat yang seolah datang dari langit. Kadang sebuah ayat terbaca di waktu yang sangat tepat, atau sebuah kejadian mengingatkannya pada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Semuanya tersusun begitu rapi hingga terasa mustahil itu hanya kebetulan. Hati yang sedang ditarik oleh Allah akan memandang setiap peristiwa sebagai isyarat, bukan sekadar rangkaian kejadian acak. Semakin peka seseorang, semakin ia melihat bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa maksud. Setiap momen, baik yang manis maupun yang menyakitkan, membawa pesan tersendiri. Allah mendidik tidak hanya melalui nasihat dan ilmu, tetapi juga melalui dinamika hidup yang tidak terlihat oleh mata kasar. Tanda-tanda itu hadir dalam bentuk intuisi yang menguat, ketenangan yang tiba-tiba muncul, atau jalan yang mendadak terbuka tanpa perencanaan manusia. Semua itu adalah bentuk bimbingan, seakan Allah berkata, "Aku bersamamu." Dalam keheningan batin, seseorang menyadari bahwa tanda-tanda ini tidak pernah memaksa. Ia tidak berbentuk wahyu, tidak berbentuk suara, tetapi berupa getaran lembut yang meneguhkan langkah. Seperti angin yang tidak terlihat namun dapat dirasakan, bimbingan Allah hadir dengan cara yang sangat halus, cukup kuat untuk menenangkan hati yang goyah, namun cukup lembut agar manusia tetap rendah hati. Tanda-tanda itu menjadi jembatan antara dunia lahir dan dunia batin, antara realitas manusia dan perhatian ilahi. Lama-kelamaan seseorang mulai memahami bahwa tanda-tanda tersebut bukanlah kebetulan yang harus dicari, tetapi anugerah yang harus disyukuri. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk direnungkan. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya sendirian dalam perjalanan ini. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kejadian, semuanya adalah pengingat bahwa ia sedang dipandu. Dan semakin ia menyadari hal itu, semakin dalam pula keyakinannya bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah hasil pencariannya sendiri, tetapi hasil dari undangan lembut Allah yang terus menuntun selangkah demi selangkah. Bab 5. Kesepian rohani sebagai gerbang pembalikan. Ada masa ketika seseorang tiba-tiba merasa asing dengan dunia yang dulu begitu akrab. Ia hadir di tengah keramaian, namun hatinya seperti berdiri jauh di luar lingkaran manusia. Ia berbicara, tersenyum, menjalankan rutinitasnya seperti biasanya, tetapi kedalaman dalam dirinya tetap sunyi. Kesunyian ini berbeda dengan sepi yang menyakitkan. Ia adalah sepi yang justru membawa seseorang lebih dekat kepada dirinya sendiri. Di titik ini Allah sedang menariknya menjauh dari kebisingan dunia agar ia bisa mendengar suara hatinya yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Kesepian rohani bukan berarti seseorang tidak dicintai atau tidak dihargai, tetapi karena jiwanya sedang bergerak menuju lapisan makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi menemukan pemenuhan dari percakapan ringan atau pertemuan tanpa tujuan. Hatinya mulai mencari ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun. Seakan-akan Allah sedang memisahkannya dari segala yang tidak penting, mengosongkan ruang dalam dirinya agar cahayanya bisa masuk tanpa terhalang. Kesepian itu terasa lembut, namun kuat, mengundang seseorang untuk kembali ke pusat dirinya. Dalam kesunyian ini, seseorang mulai melihat dirinya tanpa topeng, tanpa ambisi palsu, tanpa kepura-puraan yang selama ini mungkin ia kenakan demi dunia. Ia mulai mengenali kelemahannya, kerinduannya, dan luka-luka lama yang selama ini tertutup rapat. Kesadaran baru ini tidak selalu nyaman, tetapi justru itulah yang membuatnya tumbuh. Allah mengajaknya untuk berhadapan dengan dirinya sendiri, agar ia tidak lagi hidup dalam ilusi, tetapi dalam kejujuran yang selaras dengan fitrah ruhani. Dan perlahan, kesepian yang awalnya terasa berat, berubah menjadi ketenangan yang sulit dijelaskan. Seseorang merasakan kehadiran Allah lebih dekat dalam suasana sunyi daripada saat ia dikelilingi oleh banyak orang. Ia menemukan kenyamanan dalam doa yang sederhana, dalam zikir yang berbisik lembut, dalam momen-momen ketika ia menutup mata dan merasakan kedalaman yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Disitulah ia mulai memahami bahwa kesepian bukan hukuman, melainkan panggilan menuju keintiman spiritual. Akhirnya seseorang mengerti bahwa kesepian rohani adalah gerbang pembalikan, pintu yang membawa hati kembali kepada Tuhannya. Dalam sunyi itulah ia menemukan arah baru,
kekuatan baru, dan cahaya yang selama ini tersembunyi. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan banyak orang, tetapi menemukan satu hubungan yang tidak tergantikan, hubungan dengan Allah. Dan saat hubungan itu menguat, kesepian tidak lagi terasa sebagai kekosongan, tetapi sebagai tempat pulang yang sesungguhnya. Bab 6. Pembersihan diri yang tak terlihat. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya sedang dibentuk ulang dari dalam, meski tidak ada yang mampu melihatnya dari luar. Perubahan itu bukan datang melalui nasihat panjang ataupun kejadian besar, tetapi melalui getaran halus yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa. Allah membersihkan hati bukan dengan cara-cara yang mencolok, melainkan melalui serangkaian pengalaman yang mengikis sifat-sifat lama yang tidak lagi layak tinggal. Kadang perubahan itu muncul sebagai rasa tidak nyaman terhadap kebiasaan buruk yang dulu dianggap biasa. Kadang muncul sebagai dorongan untuk menjauhi hal-hal yang membuat hati berat. Semua terjadi perlahan, namun dampaknya begitu mendalam. Proses pembersihan ini sering membuat seseorang merasa diuji. Ia mungkin dipertemukan dengan situasi yang mengungkap sifat aslinya. Amarah yang ia pikir sudah hilang, ego yang masih terselip, iri yang tak ia sadari, atau kesombongan yang masih mengintai di balik kata-kata lembut. Namun ujian itu bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk menunjukkan sisi gelap yang masih harus disucikan. Allah memperlihatkan aib batin bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Setiap rasa sakit yang muncul sebenarnya adalah tanda bahwa sebuah simpul dalam hatinya sedang dilepaskan. Di tengah proses ini, seseorang mungkin merasa lelah. Ia merasa berada di antara dua dunia. Dunia lamanya yang tidak lagi cocok, dan dunia barunya yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia seperti kupu-kupu yang sedang keluar dari kepompong, rapuh, bingung, namun sedang disiapkan untuk terbang lebih tinggi. Dalam kebingungan itu, Allah mengajarkan bahwa pembersihan bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kembali kepada fitrah, kembali kepada kelembutan jiwa yang pernah ia miliki sebelum dunia mengerasinya. Lama-kelamaan, seseorang mulai merasakan perubahan yang tidak ia paksakan. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, lebih sedikit menuntut, lebih hati-hati dalam bicara, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Sifat-sifat buruk yang dulu kuat kini terasa melemah, seakan ada cahaya lembut yang meluruhkannya dari dalam. Ia mulai mengenal dirinya yang baru, lebih jernih, lebih tulus, dan lebih dekat dengan Allah. Ia melihat bahwa kebersihan hati bukanlah hasil perjuangannya seorang diri. Itu adalah hadiah ilahi yang diberikan kepada siapapun yang mau membuka diri untuk dibimbing. Dan ketika hati mulai bersih, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia mulai memahami hal-hal yang sebelumnya tidak bisa ia pahami. Ia merasakan ilham yang menenangkan, intuisi yang semakin tajam, dan pemahaman spiritual yang mengalir tanpa belajar secara formal. Bukan karena dirinya hebat, tetapi karena hati yang bersih adalah tempat paling layak bagi cahaya Allah untuk menetap. Pada titik ini, seseorang menyadari bahwa pembersihan diri adalah fondasi bagi segala kedalaman ruhani. Tanpa disucikan dari dalam, seseorang tidak akan mampu menerima pengetahuan yang datang langsung dari rahmatnya. Proses ini mungkin sunyi, namun justru di sanalah rahasia pertumbuhan spiritual tersimpan. Bab 7. Saat Allah menarikmu keluar dari kehidupan lamamu. Ada masa ketika seseorang merasa seluruh hidupnya digeser perlahan dari tempat yang selama ini ia kenal. Hal-hal yang dulu terasa nyaman, tiba-tiba tidak lagi memberi ketenangan. Teman-teman yang dulu ramai mengelilingi mulai menjauh satu persatu, bukan karena konflik, tetapi karena Allah sedang menata ulang lingkungan yang menjadi cermin jiwanya. Pada tahap ini, seseorang sering merasa sepi, padahal sebenarnya ia sedang dibersihkan dari kebisingan yang membuatnya sulit mendengar panggilan batin. Allah menyingkirkan apa yang tidak lagi bermanfaat agar seseorang bisa memasuki fase baru yang lebih jernih. Di titik ini, hidup seakan dipenuhi kejadian yang memaksanya keluar dari zona nyaman. Pintu yang selama ini terbuka tiba-tiba tertutup. Kesempatan yang dulu mudah diraih mendadak hilang. Rencana yang sudah disusun matang tiba-tiba runtuh. Orang awam mungkin menyebutnya kegagalan, namun bagi mereka yang berjalan di jalan makrifat,
Ini adalah tanda bahwa Allah sedang memalingkan wajahmu dari sesuatu yang tidak layak untukmu. Penolakan itu sebenarnya perlindungan, keterlambatan itu sebenarnya penyelamatan. Tidak ada yang kebetulan, semuanya tersusun dalam tarikan lembut, tapi tegas dari Rabb yang Maha mengetahui tujuan perjalananmu. Dalam perubahan besar itu, seseorang sering diliputi rasa bingung. Ia bertanya-tanya mengapa dunia seakan menjauhinya, padahal ia tidak berbuat salah. Ia merasa berada di ruang antara, bukan lagi dirinya yang lama, namun belum sepenuhnya menjadi dirinya yang baru. Tetapi justru di ruang inilah seseorang menemukan keheningan yang selama ini hilang. Allah sedang mengosongkan jalan agar ia bisa melangkah tanpa beban. Seringkali seseorang tidak menyadari bahwa jarak yang Allah ciptakan antara dirinya dan masa lalunya adalah bentuk kasih sayang yang paling halus, meski terasa menyakitkan. Perlahan seseorang mulai melihat pola ilahi dalam semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa setiap perpisahan, setiap kegagalan, setiap kehilangan, semuanya mengarah pada satu titik, kedekatan. Ia menyadari bahwa dirinya sedang ditarik untuk merasakan kehidupan yang lebih sesuai dengan jiwanya, bukan kehidupan yang ia ciptakan semata dari keinginan duniawi. Dalam kesadaran ini, ia mulai memandang segala kejadian dengan mata yang lebih damai. Ia tidak lagi menolak perubahan, sebab ia tahu perubahan adalah tanda bahwa Allah masih mengurusnya, masih membentuknya, masih menariknya mendekat. Dan ketika seseorang akhirnya menyerah kepada kehendaknya, sesuatu yang menenangkan turun ke hatinya. Ia merasakan bahwa tarikan ilahi itu bukan hukuman, bukan kehilangan arah, tetapi perpindahan menuju tempat yang lebih benar bagi jiwanya. Ia merasa langkahnya dipandu, meski ia tidak tahu kemana. Ia merasakan bahwa hidupnya kembali disusun, bukan berdasarkan ambisi, tetapi berdasarkan hikmah yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Pada titik ini, seseorang mulai mengerti bahwa ditarik oleh Allah keluar dari kehidupan lamanya, bukan berarti dipisahkan dari dunia, tetapi sedang dibawa mendekati jati dirinya yang paling murni. Dengan demikian, perjalanan ruhani memasuki babak baru, lebih hening, lebih dalam, dan lebih penuh kehadiran ilahi. Bab 8, ketika doa tak lagi hanya kata-kata, tapi getaran jiwa. Ada tahap dalam perjalanan seorang hamba ketika doa tidak lagi sekadar untaian kalimat yang diucapkan dengan bibir, tetapi berubah menjadi getaran halus yang mengalir dari kedalaman jiwa. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya sedang didengar, bahkan sebelum ia berbicara. Doa tidak lagi membutuhkan banyak kata, karena ia tumbuh dari kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada seluruh pikiran yang mencoba menjangkaunya. Setiap helaan napas menjadi percakapan, setiap diam menjadi permohonan, setiap hening menjadi bukti bahwa hubungan itu hidup dan nyata. Inilah momen ketika doa menjadi keadaan batin, bukan sekadar ritual. Namun sampai ke tahap itu, seseorang seringkali melewati masa-masa ketika doanya terasa tidak dijawab. Ia merasa kosong, seakan suaranya hanya memantul kembali kepadanya sendiri. Ia bertanya dalam hati, mengapa setelah semua kesungguhan, ia tetap tidak mendengar jawaban apapun. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang memurnikan doanya dari harapan-harapan duniawi. Ia sedang mengajarkan bahwa doa yang sejati tidak meminta dunia tunduk kepada keinginannya, tetapi meminta hatinya tunduk kepada ketentuan Allah. Ketika hati mampu menerima itu, barulah doa mengalir dengan kejujuran yang jauh lebih dalam. Perlahan seseorang mulai memahami bahasa ilahi yang tidak berbentuk kata-kata. Ia mulai menyadari bahwa jawaban doa bukan selalu berupa perubahan keadaan, tetapi perubahan dirinya. Terkadang Allah menjawab dengan ketenangan yang tiba-tiba muncul setelah kegelisahan yang panjang. Terkadang jawaban itu hadir dalam bentuk kekuatan menghadapi hal yang dulu terasa mustahil. Dan terkadang, jawaban itu berupa pergeseran cara pandang yang membuat sesuatu yang dulu terasa berat kini tampak ringan. Semuanya adalah tanda bahwa doa telah diterima, namun dijawab dalam bentuk yang lebih bijaksana daripada yang ia bayangkan. Pada satu titik, seseorang mulai merasakan bahwa doa bukan lagi sebuah permohonan yang memaksa, tetapi sebuah pengakuan lembut bahwa dirinya adalah hamba dan Allah adalah Rabb. Ia merasakan bahwa inti dari doa bukan hanya meminta, tetapi kembali, pulang, dan menyadari bahwa tidak ada tempat lain
untuk bersandar selain Dia. Inilah tahap ketika seseorang mulai mensyukuri doa yang tidak dikabulkan, karena ia tahu bahwa yang tidak diberi adalah yang akan menyelamatkannya. Ia mulai melihat bahwa setiap harapan yang gagal sebenarnya sedang membuka ruang bagi sesuatu yang lebih benar untuk hidupnya. Dan ketika doa mencapai tingkat terdalamnya, ia berubah menjadi keadaan pasrah yang penuh cinta. Seseorang tidak lagi meminta sesuatu yang spesifik, melainkan meminta agar hatinya selalu berada di bawah penjagaan Allah. Ia menyerahkan arah hidupnya kepadanya, bukan karena putus asa, tetapi karena percaya. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi bergantung pada kata, tidak lagi membutuhkan suara. Ia menjadi aliran cahaya yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah doa yang paling murni, bukan yang keras, bukan yang panjang, tetapi yang lahir dari hati yang telah luluh dan yakin bahwa Allah selalu lebih dekat dari apapun yang dapat dipahami manusia. Bab 9, sunyi yang membuka mata batin. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merasakan bahwa kesunyian bukan lagi ruang kosong yang menakutkan, tetapi sebuah pintu yang membuka dirinya kepada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sunyi itu tidak lagi terasa seperti ketiadaan, melainkan ruang di mana suara halus dari dalam mulai terdengar. Dalam kesunyian itu, seseorang menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mendengarkan dunia, hingga lupa mendengarkan dirinya sendiri. Lebih tepatnya, mendengarkan bisikan lembut yang Allah titipkan ke dalam hatinya. Sunyi menjadi guru yang tidak berbicara, namun mengajarkan hal-hal yang tidak ditemukan dalam keramaian manapun. Namun sebelum mencapai tahap itu, seseorang sering melewati fase ketika kesunyian terasa sangat berat. Ketika ia menjauh dari keramaian, ia justru dihadapkan pada dirinya sendiri. Dengan segala ketakutan, luka, dan pertanyaan yang selama ini ia hindari. Banyak orang berlari dari sunyi bukan karena sunyinya yang menakutkan, tetapi karena apa yang muncul di dalam sunyi itu. Namun justru inilah proses pemurnian batin. Allah menyingkap lapisan-lapisan jiwa yang tertutup oleh bisingnya dunia. Di dalam sunyi, seseorang melihat kebenaran tentang dirinya, dan kebenaran itu adalah awal dari penyembuhan. Pelan-pelan seseorang mulai memahami bahwa sunyi adalah ruang di mana Allah bekerja paling halus. Tidak ada suara, tidak ada gemuruh, tidak ada tanda mencolok. Hanya ketenangan yang meresap perlahan, seperti air yang mengisi celah-celah kering dalam jiwa. Dalam ketenangan itu, seseorang merasa doanya lebih jernih, pikirannya lebih teratur, dan hatinya lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa sunyi sebenarnya bukan ketiadaan, tetapi kehadiran. Kehadiran sesuatu yang lembut namun kuat, sesuatu yang membuat jiwa merasa pulang, meski ia tidak mengucapkan satu kata pun. Lama-kelamaan sunyi tidak lagi menjadi sesuatu yang dicari hanya ketika susah, tetapi menjadi tempat kembali setiap kali hati merasa ingin bertemu dengan dirinya sendiri. Seseorang menemukan bahwa dalam sunyi ia bisa mendengar hal-hal yang selama ini tenggelam, ketenangan yang ia butuhkan, jawaban yang ia cari, bahkan dorongan halus yang membimbing langkahnya. Mata batinnya terbuka bukan karena ia belajar banyak hal, tetapi karena ia belajar diam. Dalam diam, ia memahami bahwa banyak hal tidak perlu dipaksakan. Cukup dibuka ruangnya dan Allah akan mengisinya dengan hikmah. Dan ketika mata batin itu mulai terbuka, seseorang melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh kebisingan luar, tidak lagi cepat reaktif terhadap gangguan, tidak lagi merasa harus membalas setiap kata atau menanggapi setiap peristiwa. Ada jarak yang sehat antara dirinya dan dunia, jarak yang membuat hatinya tetap jernih. Ia berjalan dengan tenang, seolah tahu kemana ia diarahkan, meski tanpa peta sekalipun. Pada titik ini, seseorang menyadari bahwa sunyi bukan pelarian, tetapi fondasi dari kedalaman ruhani. Di dalam sunyi itulah seseorang benar-benar melihat, bukan dengan mata, tetapi dengan cahaya yang Allah nyalakan di dalam dirinya. Bab 10, jalan ini bukan pilihan, tetapi undangan ilahi. Akhirnya seseorang sampai pada pemahaman yang paling mendalam. Jalan yang ia lalui bukanlah hasil dari kehendaknya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tarikan napas yang ia hirup, ternyata telah diarahkan oleh Allah sejak awal. Tidak ada satu pun keputusan yang sepenuhnya lahir dari keinginannya.
Semua adalah undangan ilahi yang datang dalam bentuk halus, lembut, dan terkadang misterius. Jalan ini bukan pilihan manusia, melainkan panggilan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disentuh, diraba, dan ditarik oleh Sang Pencipta. Dalam kesadaran itu, seseorang menyadari bahwa semua pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bentuk perhatian Allah yang paling lembut. Ia dipilih bukan karena sempurna, bukan karena saleh, bukan karena kuat, tetapi karena Allah melihat hatinya, melihat potensi dalam kelembutannya, dan memanggilnya untuk mendekat. Segala rintangan, segala kesulitan, segala penolakan yang ia alami, ternyata adalah bagian dari proses undangan itu. Allah menuntunnya dengan cara yang tidak pernah salah, meski terkadang hati manusia merasa berat untuk mengikutinya. Ia mulai berjalan dengan rasa yakin yang tidak tergoyahkan. Tidak lagi terbebani oleh rasa takut gagal atau khawatir tersesat. Setiap langkah terasa ringan, meski jalannya tidak selalu mudah. Hatinya kini menyadari bahwa hidup bukan tentang memilih jalan, melainkan tentang mempercayai jalan yang telah Allah pilihkan. Setiap detik, setiap hembusan napas, dan setiap momen kegelisahan maupun ketenangan adalah bagian dari tarikannya yang lembut tapi pasti. Ia melangkah bukan untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk kembali pulang kepada siapa dirinya yang sebenarnya. Perlahan ia memahami inti dari perjalanan ini, bahwa keseluruhan hidupnya adalah dialog antara dirinya dan Allah. Dialog yang tidak selalu berbentuk kata, tetapi berupa pengalaman, intuisi, rasa, dan kesadaran yang terus berkembang. Ia merasakan bahwa kehadirannya di dunia ini bukan kebetulan, bukan karena usaha manusiawi semata, tetapi karena panggilan yang datang dari tempat yang lebih tinggi. Dan setiap langkah yang ia ambil, ia belajar untuk tidak melawan arus, tetapi menyerah lembut pada tarikan yang mengarahkan jiwanya. Pada akhirnya, seseorang menyadari satu hal yang paling sederhana, namun paling mendalam. Jalan ini bukan jalan pilihan manusia, tetapi undangan ilahi yang penuh kasih. Ia berjalan bukan untuk membuktikan sesuatu, bukan untuk mengejar pengakuan, tetapi untuk mendekat dengan sepenuh hati. Dan dalam perjalanan itu, ia menemukan ketenangan yang tak tergantikan, ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa setiap tarikan, setiap arahan, setiap pengalaman, semuanya adalah bentuk cinta Allah yang lembut, misterius, dan abadi. Jalan ini bukan pilihannya, jalan ini adalah undangan, dan ia belajar untuk berjalan dengan sepenuh jiwa, menerima setiap langkah sebagai berkah dan anugerah yang tiada tara. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Ingat, jalan menuju Allah bukan pilihan manusia, tapi undangan yang lembut dan pasti. Jika video ini menyentuh hati, jangan lupa like, share, dan tetap subscribe agar setiap cahaya dan rahmatnya bisa terus kita rasakan bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.